Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan materi kita, di mana materi kita yang lalu kita masih membahas pada perdagangan internasional terkait dengan yang lalu kita sudah bahas masalah keunggulan sebagai peluang. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut materi kita, masih lanjutan dari materi yang lalu, yaitu masih pembahasan perdagangan internasional dengan kompetensi dasar menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari kompetensi keterampilan menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam setiap kegiatan kita selalu ada target yang harus kita capai atau ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai supaya prosesnya itu bisa betul-betul kita maksimalkan, supaya apa yang ingin kita capai itu betul-betul bisa tercapai dengan maksimal. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa saja keunggulan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menemukan pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar dengan adanya keunggulan ekonomi. Itulah ada 4 tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada pembahasan materi kita hari ini. Dengan tujuan ini, saya harapkan supaya Ananda semua betul-betul menyimak dengan baik, memperhatikan, dan mencari referensi-referensi, banyak membaca terkait dengan materi-materi yang Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa ada yang menjadi pusat atau ada yang menjadi sentra atau koridor keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, dari awal pembahasan kita itu kita melihat bahwa dan kita sudah paham bersama bahwa perbedaan antara ruang satu dengan ruang yang lain itu mempunyai ciri masing-masing atau mempunyai karakteristik masing-masing. Karena mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai ciri yang berbeda, mempunyai keunggulan yang berbeda, maka muncul yang namanya perdagangan internasional. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita membahas pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat. Boleh kalian perhatikan, baik melalui layar ini ataupun di buku paket kalian. Di situ ada pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, di mana ada beberapa daerah di Indonesia itu yang memiliki keunggulan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat bahwa keunggulan ekonomi itu ada yang menjadi koridor. Ya, di sini Anda bisa lihat ada koridor Sumatera, ada koridor Jawa, ada koridor Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nah, Nusa Tenggara ini menjadi sentra, ya, menjadi sentra produksi di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini perlu
Anda pahami dan Anda bisa, di mana tujuan pembelajaran tadi mengatakan bahwa siswa harus dapat menemukan. Ya, jadi dengan pembahasan ini Anda sudah bisa melihat, kalian sudah bisa melihat bagaimana keunggulan-keunggulan yang dimiliki di Sumatera dan daerah-daerah lain. Nah, di sini kita tidak terlepas bahwa Maha Suci Allah di dalam menciptakan alam ini dengan ciri atau karakteristik yang berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, sehingga membutuhkan sebuah kerjasama, membutuhkan sebuah perdagangan, baik itu perdagangan antar daerah, antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Nah, kita lihat ini secara umum koridor Sumatera. Koridor Sumatera ini merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan merupakan lumbung energi nasional. Itu secara umum, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih keunggulan yang ada di Sumatera. Nah, kemudian kita melihat bagaimana dengan Kalimantan. Oh, ternyata Kalimantan juga merupakan sebuah koridor atau pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Jadi ini semua merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa yang perlu dikelola dengan baik supaya bisa dinikmati dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Kemudian bagaimana dengan Sulawesi? Nah, ini kita kebetulan berada di Sulawesi. Perlu kita tahu bagaimana koridor Sulawesi. Jangan sampai wilayah lain kita tahu sementara wilayah kita tidak pahami. Ya, sehingga di tujuan pembelajaran tadi ada ditunjukkan bahwa siswa harus dapat menjelaskan keunggulan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Nah, kita lihat secara umum bagaimana koridor Sulawesi. Koridor Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, ya, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel nasional. Ini kalau kita melihat, karena kita orang Sulawesi, otomatis kita sudah bisa menganalisa di mana kan nikel itu. Oh, nikel ada di mana? Misalnya nikel ada di Sulawesi Tenggara, ya. Kemudian bagaimana perkebunan, perikanan, pertambangan, ya, semua itu perlu kita pahami dan kita paling tidak harus tahu di mana tempatnya, apa yang dihasilkan di situ dan bagaimana pengaruhnya terhadap tenaga kerja serta bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ada koridor Papua, ya, atau Kepulauan Maluku. Di sini merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Jadi secara umum kita lihat, nah yang terkhusus lagi adalah koridor Jawa, di mana kita tahu bahwa Jawa merupakan pusat ibu kota negara, yang merupakan tempat pusat industri dan jasa nasional, itu ada di Pulau Jawa. Kemudian di Nusa Tenggara, merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Nah, itulah koridor-koridor yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang kita tidak boleh membiarkan begitu saja, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan, bagaimana kita bisa menjaga kelestariannya supaya sampai ke anak cucu kita itu bisa merasakan bagaimana kekayaan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikut. Kita lihat yang pertama Papua. Ya, bagaimana dengan Papua? Terkadang kalau kita mendengar nama Papua teringat bahwa rambutnya keriting, pendidikannya yang terbelakang, kemudian kulitnya yang hitam dan semuanya. Ternyata kalau kita melihat dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana keberadaan Papua, itu sangat luar biasa. Di mana alam Papua itu sangat kaya, ya, sangat kaya dan itu menjadi penyumbang deposit, ya, penyumbang devisa negara. Nah, di sini kita lihat bahwa apa sih kekayaan alam Papua? Nah, kita melihat bahwa cadangan bahan tambang emas dan tembaga berjumlah 2,5 miliar ton. Ya, dimana kita tahu bahwa di Papua sana
salah satu perusahaan yang sangat besar dan banyak menyerap tenaga kerja itu adalah PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Nah, dan ini juga PT Freeport Indonesia, kemudian ada Tembagapura dan ada Kabupaten Mimika, kemudian ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa, ya. Kemudian tanah Papua menyimpan potensi lestari kayu komersial yang mencapai 540 juta meter kubik. Kemudian potensi apabila diolah menjadi berbagai produk industri kayu seperti flooring, molding, mebel dan lain-lainnya itu dapat mencapai paling sedikit 500 US dollar miliar. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Ini baru satu alam Papua dan ini menyimpan potensi yang sangat luar biasa yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, termasuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia bisa merasakan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan Maluku. Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan. Nah, karena ini di mana kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini lebih luas wilayah perairannya ketimbang wilayah daratan. Sehingga potensi laut itu sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa Indonesia memiliki produksi perikanan yang khusus Maluku saja itu berada pada urutan kelima terbesar di Indonesia, itu sangat luar biasa. Dan kita harus syukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dengan alam yang diciptakan dengan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita semua, di mana potensi sumber daya perikanannya yang ada di Maluku itu terdiri atas ikan pelagis, demersal, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi sangat-sangat luar biasa, sehingga terkadang kalau memang kita mensyukuri dan bisa memanfaatkan potensi yang ada, ini sangat-sangat luar biasa. Dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa maka nikmat apa lagi yang engkau dustakan. Karena sudah nyata di depan mata kita, sudah nyata di mana-mana bahwa potensi Indonesia sangat luar biasa di semua wilayahnya. Masing-masing punya keunggulan tersendiri. Jadi itulah keunggulan yang dimiliki Papua tadi, kemudian keunggulan yang dimiliki oleh Maluku, itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian berikutnya adalah Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara itu merupakan lahan yang potensial produksi garam di kawasan timur Indonesia. Nah, kenapa? Karena kondisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan dikelilingi lebih banyak sumber air lautnya. Kemudian peran wilayah Nusa Tenggara dalam hal pariwisata bagi nasional itu didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari, ya, itu Nusa Tenggara. Itu keunggulan yang dipaparkan, tetapi banyak keunggulan lain yang sangat luar biasa, ya. Nah, ini Nusa Tenggara. Karena Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur, ada Nusa Tenggara Barat, ya, ada NTT, NTB dan seterusnya. Dan masing-masing mempunyai potensi yang sangat luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dikembangkan oleh manusia. Kemudian dalam konteks global, potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah Pulau Nusa Tenggara itu dapat menjadi pengekspor perikanan terbesar di Indonesia. Ya, jadi keunggulan Nusa Tenggara di samping tadi adalah garam, kemudian sumber daya lautnya yang sangat luar biasa, dan ternyata di itu Nusa Tenggara menjadi pengekspor perikanan terbesar di Indonesia. Nah, selain dari itu, wilayah
Pulau Nusa Tenggara juga diharapkan menjadi destinasi pariwisata tingkat global. Nah, di mana di sini kita biasa lihat bahwa destinasi pariwisata yang diunggulkan di Nusa Tenggara yaitu Sail Komodo. Nah, ini suatu potensi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, sehingga ini betul-betul perlu dijaga kelestariannya supaya potensi yang ada ini bisa dimaksimalkan pengelolaannya dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Sulawesi. Ya. Sulawesi posisinya selalu dikatakan bahwa posisinya sangat strategis. Baik di tingkat nasional, regional ASEAN maupun global. Nah, apa sih keunggulannya? Apa sih keunggulan dari letak strategisnya ini Sulawesi? Kenapa dikatakan bahwa di tingkat nasional, regional, bahkan global? Nah, kita lihat bahwa Sulawesi itu adalah merupakan sentra produksi pengolahan hasil pertanian. Ya, merupakan sentra produksi pengolahan hasil pertanian. Kemudian selain dari pertanian, ada perkebunan. Kemudian ada perikanan, ada migas, dan ada pertambangan nasional. Nah, selain itu juga merupakan penyumbang produksi jagung nasional. Jadi Sulawesi ini juga sangat-sangat luar biasa potensinya yang perlu dikembangkan oleh penduduk Sulawesi supaya bagaimana dengan potensi yang dimiliki di Sulawesi itu bisa betul-betul dikelola dengan baik dan bisa berpengaruh terhadap tenaga kerja, berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Sulawesi. Ya, jangan sampai potensi yang sudah Allah berikan kepada kita tinggal begitu saja tidak dikelola dengan baik. Tetapi apa saja kalau dimaksimalkan pengelolaannya, insya Allah akan bisa menghasilkan dari potensi itu dengan pengaruh yang sangat luar biasa dan bisa menjadi penambah sumber daya penambah devisa negara. Kemudian selain dari produksi jagung, komoditas utama yang dihasilkan dari subsektor perkebunan adalah kakao. Nah, ini kita lihat di mana-mana di Sulawesi ini banyak kakao dikembangkan karena memang mungkin tadi dikatakan bahwa strategis. Strategis dalam artian bahwa wilayah di Sulawesi itu cocok dengan tanaman kakao, sehingga karena cocok dengan daerahnya maka produksinya juga akan maksimal, ya seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana dengan Kalimantan. Nah, Kalimantan kalau kita mendengar dengan Kalimantan seperti kita teringat dengan hutan. Kenapa? Karena Kalimantan itu banyak memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Nah, di sini Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan berbagai sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, dan Kalimantan juga memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara. Nah, selain batu bara, Kalimantan memiliki cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Kemudian Kalimantan juga diketahui memiliki luas kawasan hutan produksi terluas di Indonesia. Nah, sehingga Kalimantan itu dikenal bahwa wilayah yang mempunyai hutan ekonomi yang sangat luas. Nah, ini perlu dilestarikan, perlu dijaga dengan baik. Kenapa? Karena hutan itu di samping bernilai ekonomi juga merupakan paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru dunia? Karena adalah merupakan sumber O2, ya, sumber O2 yang dimana seluruh manusia itu membutuhkan itu, sehingga perlu dijaga, jangan kita semena-mena menebang hutan dan seterusnya, karena itu akan berdampak yang sangat besar bagi kita semua. Sehingga
kita sebagai manusia selalu kita perlu menjaga apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan potensi yang sangat luar biasa. Kita berusaha bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada dengan pengolahannya yang sangat luar biasa. Jadi tinggal kita bagaimana kita mengolah potensi yang ada di wilayah kita. Sama juga dengan potensi yang ada pada diri kita. Sama halnya dengan seperti itu. Potensi yang kita miliki, kita sebagai siswa, Anda semua sebagai siswa punya potensi yang sangat luar biasa. Selalu Ibu katakan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, ya. Tetapi yang banyak itu adalah yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena Tuhan sudah berikan kita anugerah yang sangat luar biasa. Tetapi terkadang kita tidak mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti halnya dengan alam kita yang sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa potensinya yang ada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya. Sama halnya juga dengan bagaimana Allah memberikan potensi kepada kita ini sebagai manusia. Kita sudah diberikan tangan, kita sudah diberikan mata, sudah diberikan pikiran, kasih tangan, semuanya. Tetapi apakah kita sudah menggunakan potensi yang kita miliki ini dengan baik? Ya, kita punya tangan, ayo mari kita gunakan potensi itu dengan baik. Ya, pada jalan kebaikan. Kita dikasih pikiran, ayo kita gunakan berpikir kita selalu yang positif, selalu mau berkembang, selalu mau berinovasi dan seterusnya. Jangan kita selalu mau terlena dengan kondisi yang selalu berada di zona nyaman. Zona nyaman maksudnya selalu ya yang tidur. Sudah pagi-pagi seharusnya bangun belajar masih tidur. Nah, ini yang perlu kita ya, kembangkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Pikiran kita gunakan dengan yang positif-positif. Mata kita gunakan yang banyak manfaatnya dan seterusnya. Ya seperti itu. Nah, sama halnya dengan potensi yang Tuhan berikan melalui alam kita. Alam kita sangat luar biasa. Ayo mari kita menggali ilmunya dan memanfaatkan ilmu kita untuk kemaslahatan pengembangan sumber daya alam yang kita miliki ini yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain atau tidak dimiliki oleh daerah lain. Selanjutnya, nah ini Jawa dengan Bali. Jawa dan Bali. Ingat Jawa, ingat bahwa merupakan pusat industri nasional. Lihat Bali, nah, otomatis Bali sebagai tempat wisata, tujuan wisata mancanegara. Nah, ini juga merupakan sumber daya ekonomi yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia yang perlu ditingkatkan dan dikelola dengan baik. Nah, bagaimana Jawa dan Bali? Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Ya wajar karena memang Jawa merupakan pusat ibu kota negara sehingga semuanya terpusat di situ. Nah, kemudian Jawa merupakan tempat kegiatan ekonomi Indonesia yang terkonsentrasi atau terpusat di wilayah itu. Nah, kemudian kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan serta pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap itu ada di Pulau Jawa. Kayak terkadang kalau mau kuliah atau mau sekolah yang bagus, katanya kuliah di Jawa, lebih bagus di Jawa, ya wajar. Nah, dan itu memang harus bagus karena itu merupakan ibu kota negara, sehingga semuanya terkonsentrasi di situ, semuanya terpusat di situ, sehingga terkadang kalau kita melihat alumni-alumni yang dari sana, alhamdulillah punya potensi yang sangat luar biasa karena digodok atau di belajar pada tempat yang memang betul-betul memberikan peluang belajar yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya wilayah Jawa dan Bali merupakan pusat kegiatan nasional atau biasa disingkat dengan PKN. Juga merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama
pariwisata di Indonesia baik secara nasional maupun global. Nah, di wilayah ini terdapat 10 dari 50 pusat pariwisata nasional, ya. 10 dari pusat pariwisata. Jadi sangat luar biasa. Nah, produksi tekstil juga terpusat di wilayah Jawa. Ya, biasa kalau kita mendengar dari mana beli batiknya, oh dari Jawa. Dari mana tekstilnya, dari Jawa, ya. Semuanya bagus-bagus, ya, mempunyai kualitas yang bagus. Memang merupakan pusat industri di sana. Kemudian industri tekstil ini merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, ya. Jadi industri tekstil juga merupakan salah satu sumber devisa yang penting dari sektor manufaktur non migas. Selain itu, Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Tidak ada barangkali satu negara pun yang tidak kenal bahwa Bali itu ada di Indonesia. Nah, ini adalah merupakan satu keunggulan dari Indonesia. Nah, karena mendengar Bali, orang Bali bagus, tempat wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. Nah, dengar Jawa, Jawa itu ibu kota negara dari Indonesia, yang dimana di wilayah Jawa itu sangat luar biasa dan banyak dikunjungi oleh negara-negara dari apa namanya wisata-wisata asing dari mancanegara. Nah, itu Jawa dan Bali. Jadi sangat luar biasa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat bagaimana Sumatera. Nah, Sumatera. Kalau Sumatera, kita selalu ingat bahwa Sumatera itu adalah di situ tempatnya hutan hujan tropis. Dan di Sumatera itu mempunyai hutan yang sangat luas. Itu bisa mencapai 2,5 juta hektar. Nah, sangat luar biasa ya, yang perlu kita syukuri bahwa begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan hutan yang sangat luas, yang dimana di dalamnya kita bisa gunakan sebagai sumber devisa, bisa digunakan sebagai kemajuan ekonomi negara. Kemudian di dalam hutan juga otomatis ada habitat, ya, ada habitat yang hidup di hutan itu dengan spesies endemik yang cukup langka. Nah, jadi ada spesies endemik yang cukup langka yang ada di Sumatera, dan ini merupakan salah satu keunggulan, ya, keunggulan yang ada di Sumatera, karena keunggulan ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, keunggulan spesies endemik yang cukup langka yang ada di Sumatera itu seperti badak, sehingga dikenal dengan badak Sumatera. Artinya bahwa badak itu berada di Sumatera. Kemudian ada gajah Sumatera, ya. Kemudian ada harimau Sumatera. Artinya bahwa karena dia endemik, artinya langka, itu beda kalaupun ada di daerah lain, beda dengan yang dimiliki yang ada di Sumatera. Nah, kita lihat bagaimana badak Sumatera. Badak Sumatera ini adalah satu-satunya spesies badak yang berbulu di dunia. Ya, artinya bahwa badak itu yang ada di daerah lain itu tidak berbulu. Tetapi salah satu keunggulan yang ada di Sumatera itu badaknya tidak berbulu. Ya, satu-satunya di dunia badak Sumatera yang tidak berbulu. Nah, itu merupakan salah satu spesies endemik yang cukup langka yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian, wilayah Sumatera juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi nasional pada subsektor pertambangan dan batubara. Jadi sangat luar biasa. Kemudian, itulah beberapa keunggulan-keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang mungkin saya hanya bisa menjelaskan hanya beberapa daerah, tetapi saya yakin dan percaya bahwa banyak daerah-daerah lain yang mungkin Ibu tidak sempat jelaskan secara mendetail pada kesempatan ini. Namun Anda semua bisa mengkaji, bisa
mencari referensi-referensi lain terkait dengan materi kita dengan tujuan apa? Supaya kita memahami bahwa ternyata kita Indonesia itu mempunyai keunggulan-keunggulan ekonomi yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kita memahami keunggulan-keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka kita akan semakin cinta dengan produk-produk yang ada di negara kita. Nah, cinta produk berarti cinta akan hasil kekayaan bangsa Indonesia. Dan mungkin ini yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan ke pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Harapan Ibu, Ananda semua tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam kondisi BDR atau belajar dari rumah, tetapi Ibu mohon tidak mengurangi semangat kalian untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. Mungkin ini yang Ibu sampaikan. Salam sehat buat kalian semua beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.